Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jamaah kajian pada maghrib masjid jamaah rahimahumullah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kesempatan untuk mengikuti kajian di malam hari ini yang biasanya diisi oleh Ustaz Tata Burwani. Dia sedang perjalanan umroh. Dari itu kesempatan ini akan diisi oleh Al-Ustaz Adil Hafid. Untuk itu kepada beliau kesempatan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma ma ba'd. Ma'asyiral muslimin dan muslimat jemaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmatnya kepada kita sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, mengumpulkan kita kembali di tempat yang semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan keberkahan yang banyak di dalamnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya mewakili Al-Ustaz Al-Fadil Al-Ustaz Tata Abu Ghani Fidhullah Ta'ala yang biasanya di malam Rabu atau malam Kamis ini beliau mengisi di kitab Al-Wadih fi Al-Fiqh. Namun dengan uzur safarnya beliau ke Tanah Haram, yang sehingga pada kesempatan malam hari ini ya dengan keterbatasan ilmu yang saya miliki, sedikit ada faidah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Yang semoga ini menjadi pengingat untuk kita sekalian, khususnya bagi yang ada di sekitar masjid, maksud tempat tinggalnya masjid atau musola.
atau mungkin kita yang sebagai tim yang ditunjuk untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika bahasan kali ini, yaitu ketika ada pernyataan yang disebutkan katsiratun hiyal masajid wa ma yunfiqu ala bina'iha zukhrufatiha aktsar. Ketika banyak orang yang berusaha untuk membangun masjid, memperbaiki, merehab atau melengkapi gitu, sarana dan prasarana yang ada di dalamnya. Walakin lil asaf, akan tetapi amat sangat disayangkan sekali, qallama yamtali saffun wahid aw saffani fiha li salatil fardhah fi ghairil jumu'ati wa syahri ramadan. Akan tetapi ketika banyak rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dibangun, dan tentu dengan biaya yang tidak sedikit, ketika sudah dibangun, masyarakat atau siapapun itu antusias untuk membangunnya, ikut serta dalam jariah tersebut. Tapi yang amat sangat disayangkan, fenomena yang banyak juga kita saksikan di sekitaran kita, justru yang memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, rumahnya tersebut hanya satu atau dua shaf. Ya tentu kalau tidak ada udzur, ya ini yang jadi masalah. Tapi ketika tidak ada udzur, ini menjadi masalah. Tapi ketika ada udzur, kita maklumi. Ketika fenomena yang terjadi di masyarakat kita, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sepi dari kegiatan yang di sana bermaksud untuk memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala sudah dibangun. Mereka hanya memakmurkan itu hanya di hari Jumat, yaitu dengan ibadah Jumat siang itu, dan juga di bulan Ramadan. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana yang dinyatakan tadi, persis dengan apa yang ada di sekeliling kita, ada di sekitar rumah kita. Yang mana rumah Allah Subhanahu wa taala hanya diisi beberapa orang. Bahkan mungkin satu shaf itu tidak penuh. Bahkan kosong juga dari kegiatan-kegiatan memakmurkan masjid. Dan kalau saya mengambil artikel yang ditulis oleh Sayyid Murad Salamah Hidayatullah Ta'ala, ketika beliau memberikan atau membuat tulisan yang di sana saya terjemahkan secara bebasnya itu semacam curahan hati, keluh kesah yang diungkapkan oleh masjid. Sekiranya masjid itu bisa berbicara, bisa ngomong kepada kita, yang seharusnya kita ini termasuk orang-orang yang terdepan dalam memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus juga ini menjadi motivasi untuk kita sekalian agar kita bisa istiqomah, terus semangat ketika kita sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita, kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika penulis menyebutkan Anal masjid baitullah, man ja'ani faqad zarallah. Kata penulis bahwasanya dia mengungkapkan dengan bahasa akunya ini mewakili masjid. Bahwasanya aku ini maksudnya masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ada orang yang mendatangi masjid tersebut, berarti dia berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Ternyata secara tidak langsung ketika kita hadir di masjid, musola, maka ini sebenarnya kita berkunjung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya
ada timbal balik yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka-mereka yang senantiasa berkunjung ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tadi dengarkan apa yang disampaikan oleh moderator sebelumnya, sebelum saya berbicara bahwasanya Al-Ustaz Hafizahullah Ta'ala dalam perjalanan atau sebenarnya sudah sampai juga ya di Mekah atau di Arab Saudi, ketika beliau termasuk bagian dari tamunya Allah Subhanahu wa taala, baik di Masjid Nabawi maupun di Al-Masjidil Haram nantinya, dengan kegiatan umrah yang nanti akan beliau lakukan sekaligus juga membimbing sebagian dari kaum muslimin. Nah, tentu kita merasa senang dengan hal tersebut. Bahkan kita pengen. Dan ketika ketagihan untuk mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala sudah jelas. Nah, berkaitan dengan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di tanah air ini, ya hendaknya kita punya keinginan sama untuk banyak dan sering mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita sekalian, man tawadda'a fi baitihi fa ahsanal wudu. Ketika ada orang yang berwudu dari rumahnya, bersuci, kemudian ia baguskan, ia sempurnakan wudunya itu, thumma atal masjid, kemudian dia mendatangi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala, fa huwa za'irum lillah, maka orang tersebut yang mendatangi rumah Allah Subhanahu wa taala, masjid tersebut sejati adalah yang mengunjung, yang berkunjung, yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Pak sebagai tamunya Allah. Jadi kita bayangan tamu Allah Subhanahu wa taala tidak hanya sebatas mereka-mereka yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah haram. Termasuk rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa taala yang di luar tanah haram pun juga sama. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa haqqun 'alal mazuri an yukrima zara. Dan sudah sepantasnya dan sudah menjadi tanggung jawab Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang dikunjungi, yang didatangi, itu akan memuliakan orang yang berkunjung kepada Allah Ta'ala. Ya, kalau kita ingat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifahu. Siapapun orangnya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ketika ada tamu yang datang, muliakan, hormati. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam memberikan petunjuk tadi, ketika ada tamu datang kepada kita, kita diminta untuk memuliakannya. Dan ini kita dibalik, kita yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan bahwasanya yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala itu akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kemuliaan-kemuliaan apa saja yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala, yang nanti akan kita bahas beberapa saat kemudian. Ini yang perlu diketahui pertama. Bahwasanya ternyata kehadiran kita di masjid manapun, termasuk di sini misalkan, ini merupakan bagian dari tamunya Allah Subhanahu. Maka beruntunglah. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa taala tentang hal tersebut. Yang berikutnya, penulis mengatakan, anal masjid aqharu biqa'i 'alal ard. Saya ini itu masjid adalah daerah atau permukaan bumi ini yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat yang amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah masjid, itu rumahnya. Ketika Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu
menceritakan ada seseorang yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam menanyakan tentang beberapa pertanyaan, di antaranya adalah ayyul biqa'i syarr. Ketika bumi Allah Subhanahu wa taala itu begitu luas. Nah, di bagian manakah bumi ini yang buruk dinilai buruk oleh syariat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la adri, saya tidak tahu. Ya karena ketika itu belum turun wahyu kepada beliau alaihi salatu wassalam. Dan nanti saya akan bertanya kepada Jibril alaihi salam dari pertanyaan tadi jawabannya itu apa. Maka Nabi pun alaihi salatu wassalam bertanya kepada Jibril alaihi salam, apa jawaban dari pertanyaan tadi? Bagian mana di permukaan bumi yang buruk, yang dinilai jelek oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka setelah bertanya dapatlah jawaban, lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan khairul biqa'i al-masajid wa syarruha al-aswaq. Bahwasanya ketika bumi itu begitu luas, maka bagian yang terbaik dari bumi itu yaitu yang dijadikan sebagai rumah Allah Subhanahu wa taala itu masjid. Baik masjid besar maupun masjid kecil yaitu musholah. Dan tempat yang terburuk di permukaan bumi ini adalah pasar. Ikhwani wa qatifiddin jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kita tahu ketika di masjid ini ada hal yang terlarang untuk dikerjakan. Yang dilakukan. Bahkan yang terkait dengan urusan dunia juga jangan sampai terjadi di masjid. Pengumuman tentang barang yang hilang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Transaksi jual beli yang kalau dikerjakan dilakukan di masjid pun dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Berbeda dengan pasar. Karena memang masjid rumah Allah Subhanahu wa taala penuh dengan rahmat. Sementara untuk pasar sendiri kemungkinan besarnya kalaupun tidak melakukan perbuatan haram, mungkin mereka lalai. Orang-orang yang ada di dalamnya itu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih banyak terjadi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di dalamnya. Entah itu pengurangan timbangan. Entah itu ketika transaksi jual beli yang curang. Kebohongan, sumpah palsu, adanya praktek najash, misalkan dalam bahasa fikih. Sumpah palsu ketika ingin mendapatkan keuntungan yang banyak. Mungkin terjadi di sana ada ikhtilaf antara laki-laki dengan perempuan. Sulitnya untuk menjaga pandangan dan seterusnya. Berbeda dengan suasana ketika kita memasuki rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka kedamaian dan ketentraman yang nanti akan kita dapatkan sebagaimana yang nanti akan disebutkan dalam hadis. Kemudian berikutnya, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Mengingatkan untuk kita semua bahwasanya bagi kita yang rutin alhamdulillah semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa terus-menerus dalam mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Tulis mengatakan di sini anal masjid man atani fa ma'ahu syahadatu dhamanin minar rahimir rahman. Bahwasanya ketika seseorang yang datang ke rumahnya Allah Subhanahu wa taala maka menjadi jaminan Allah Subhanahu wa taala. Dijamin akan kecukupan hidupnya di dunia. Dijamin dengan dimasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kemuliaan yang disebutkan dalam bahasan pertama tadi tentang hadis Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala maka dia adalah tamunya Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan orang tersebut. Dan di antara kemuliaannya yang ini kita mulai.
Itu bahwa seorang yang mengunjungi masjid Allah Subhanahu wa taala maka akan dicukupi rizkinya. Dan kalau kita misalkan kaitkan dengan masalah kesulitan, kenaikan BBM misalkan, nggak usah panik. Wah. Kita barengi dengan ketakwaan seperti ini. Yang sehingga Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kecukupan, diberikan kemudahan untuk bisa membelinya meskipun misalkan harga naik ataupun bahan makanan yang lain pun juga sama misalkan pun naik. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Thalathatun kulluhum dhaminun 'ala Allah in 'asha ruziqa wa kufiya wa in mata adkhalahu Allahul jannah. Bahwasanya di sana ada 3 golongan. Yang mana 3 golongan ini terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jaminan yang pertamanya itu ketika dia masih hidup, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya dan juga kecukupan. Untuk rezeki sudah jelas insya Allah. Tapi kecukupannya ini. Yang kedua, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang mendatangi rumahnya, mendatangi masjid. Itu apa? Ketika dia meninggal dunia nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ke dalam jannahnya. Siapa 3 golongan ini? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan dalam hadisnya, "Man dakhala baitahu fasallam fahuwa dhaminun 'ala Allah." Siapapun orangnya yang memasuki rumah diri, kemudian dia mengucapkan salam, maka orang ini terjamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Terjamin kehidupannya dan kelak nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam jannah. Maka jangan lupa pulangnya kita dari masjid ini misalnya, atau dari aktivitas kita, ucapkan salam kepada anggota keluarga yang ada di rumah kita. Agar kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita. Kelak nanti akan dimasukkan ke dalam jannah Allah. Yang kedua, wa man kharaja ilal masjidi fa huwa dhaminun 'ala Allah. Demikian pula bagi orang yang keluar dari rumahnya itu menuju masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ia terjamin dan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yang hadir untuk menunaikan sholat fardu saja 5, dan nanti ada keutamaan sendiri juga tentang sholat 5. Jadi sudah dapat 5 kali jaminan. Belum lagi misalkan ada momen tertentu kita mendatangi masjid Allahumma Allah untuk melakukan ketaatan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala lebih lagi. Apalagi kalau misalkan kita hitung sudah sekian hari, sekian bulan, sekian tahun. Oleh karena itu, ini jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan untuk sholat berjamaah di masjid rumahnya Allah Subhanahu wa taala di mana. Jangan malas gitu. Oke lah, berkaitan dengan hukum sholat berjamaah sendiri bagi laki-laki, memang ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahullahu taala. Akan tetapi terlepas dari khilaf tersebut, ya kita tetap mengerjakannya di rumah Allah Subhanahu wa taala sehingga keutamaan banyak kita dapatkan. Banyak kita raih. Kemudian ikhwani wa fillah rahimani wa rahimakumullah. Ketika ada orang yang sering datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini untuk pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Dan ini vonis dari Nabi alaihi salatu wasallam, bukan kita. Tulis mengatakan di sini anal masjidu baitu kulli mu'minin taqi. Ya, bahwasanya aku adalah masjid. Yang mana masjid ini adalah rumahnya, tempat tinggal setiap dari orang yang beriman lagi bertakwa. Jadi orang-orang yang memakmurkan masjid, jangan dituduh macam-macam. Bahwa seorang yang datang ke masjid untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala, mana ibadah yang diperintahkan olehnya dan juga Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam,
Itu wujud nyata. Bahwasanya dia betul-betul bertakwa menjalankan perintah Allah. Bahwasanya yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang beriman. Bahwasanya memakmurkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala termasuk ketakwaan ada pada dalam hatinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut, masa iya orang yang hendak memakmurkan masjid dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang kecil. Apalagi sampai dilarang, dihalang-halang untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ingat dengan apa tadi yang sudah disinggung di awal, ketika ada orang yang mendermakan sebagian hartanya dalam jumlah yang tidak sedikit, ketika sudah jadi bangunan masjid atau musholahnya, kemudian diangguri, tidak disemarakkan dengan peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala, kan terbuang percuma. Padahal yang diinginkan dari si pemberi bantuan ini agar orang-orang di sekitarnya dan juga kaum muslimin bisa memanfaatkan wakaf yang ia berikan. Kenapa? Dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kalau jumlah yang memakainya, yang memanfaatkannya sedikit, tentu merasa sedih dengan hal tersebut. Dan keutamaan yang diberikan bagi orang yang mendatangi rumah Allah sebagai tamunya Allah Subhanahu wa taala berikutnya. Hadis Nabi alaihi salatu wasallam dari Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bagaimana didengar oleh Abu Darda radhiyallahu taala anhu, al-masjidu baitu kulli taqi. Bahwasanya masjid adalah rumah bagi orang yang bertakwa. Dan kita tahu yang namanya rumah itu akan sering didatangi. Mau jauh apapun keadaan kita akan kembali kepada rumah. Kan gitu. Maka dimanapun aktivitas kita, kemudian kita akan kembali ke masjid. Yang semoga ini adalah pertanda kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala segerakan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk termasuk bagian dari yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad dhabina Allahu 'azza wa jalla liman kana al-masajid buyutahu ar-rauha war-rahmah. Karena bagi orang yang menjadikan rumah Allah Subhanahu wa taala itu seperti rumahnya, yang sering bolak-balik sering berkunjung, sering kembali, apa jaminannya? Ar-rauha war-rahmah. Mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala wal jawaza 'ala sirat, dan juga melintasi as-sirat. Ya. Sejenak kita ke as-sirat yang digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu menyebutkan karakteristik atau sifat yang ada pada as-sirat, beliau mengatakan adaqu minasy-sya'r, lebih kecil, lebih tipis dibanding rambut. Wa ahaddu minas-sayf, dan lebih tajam dibanding pedang. Yang artinya untuk melewati as-sirat itu nggak gampang. Di sana ada gangguan, hambatan, itu apa? Galalib. Pengait-pengait yang nanti akan menerjang orang yang melaluinya sehingga jatuh ke dalam neraka jahanam. Na'udzubillahi min adzabil jahannam. Tidak mudah. Yang Nabi pun alaihi salatu wasallam menggambarkan sebagian orang yang punya kecepatan luar biasa. Secepat cahaya, kilat, secepat kuda. Bahkan ada juga yang merangkak. Nah, untuk melalui hal tersebut, tentu butuh amalan. Dan ini dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kecepatan as-sirat yang akan dilalui oleh seseorang ketika menyeberangi as-sirat berdasarkan amalannya. Dan di antara amalannya berarti berdasarkan hadis ini dijadikan rumah Allah Subhanahu wa taala seperti rumahnya.
yang sering dikunjungi, sering didatangi, sebagaimana kita sering mendatangi rumah-rumah kita. Setelah beraktivitas, kita kembali. Keluar sedikit, kemudian nanti kita akan kembali lagi. Ada keperluan, kita akan kembali lagi. Seterusnya. Kemudian berikutnya, anal masjidu mahbitus sakinati wal malaikah. Bahwasanya aku adalah masjid, adalah tempat turunnya ketenangan, ketentraman, dan juga turunnya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun merasakan saat ini. Kalau kita berada di tempat yang seperti ini, di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tentram jiwa kita itu, tenang. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah. Ketika ada sekelompok manusia, sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, entah yang kecil ataupun yang besar, baik itu musola maupun masjid, baik masjidnya biasa atau masjid jami', yang mana orang-orang tersebut, kaum tersebut membaca ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu sama lain saling belajar. Illa nazalat alaihimus sakinah. Maka ketenangan, ketentraman itu akan turun kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dikelilingi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa haffathumul malaikah. Dan juga malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyertai mereka tersebut. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membanggakan, akan nyebut-nyebut kelompok tadi, sekelompok orang, sekelompok manusia tadi di hadapan makhluk-makhluk yang ada di sisi. Bayangkan berarti orang-orang yang ada di tempat ini dan juga di masjid-masjid yang lain, tujuannya tadi untuk membaca kitab Allah, mempelajari, membahasnya. Dengan adanya kajian-kajian ilmiah misalkan seperti ini atau yang semisal, Allah Subhanahu wa Ta'ala membanggakan diri-diri kita sekalian, masing-masing dari kita. Bahkan para malaikat. Jadi kalaupun kita nggak dikenal di dunia, di bumi ini, nggak ada masalah. Tapi jadilah kalau dikatakan artis-artis langit yang senantiasa disebut Allah yang menyebutkan. Allah yang nyebut-nyebut nama-nama kita di hadapan mereka. Para makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kalangan malaikat. Kemudian ikhwan wa akhwati fiddin, jamaah sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini motivasi berikutnya. Kemuliaan berikutnya yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, kalau yang mengunjungi rumah Allah, Allah akan memuliakannya. Dan ini kalau misalkan kembali kepada udzur yang ada pada Ustaz Tata Fidullah Ta'ala. Ketika beliau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukan umrah. Yang kita tahu luar biasa ya. Biayanya tidak sedikit. Dari sisi dana, dari sisi waktu, tenaga. Apalagi kalau misalkan dikaitkan dengan ibadah haji yang sekarang misalkan harus merogoh kocek setidaknya yang biasa itu kan 50 jutaan. Itu yang biasa. Itu pun harus menunggu setelah sekian puluh tahun. Kalau pengen cepat, ratusan juta. Jamaah sekalian rahiman wa rahimakumullah. Kalaupun keadaannya seperti itu, ya bukan berarti kita berputus asa dari karunia rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun bisa mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang yang melakukan haji umrah. Itu dengan cara apa? Jadilah sebagai orang yang mengunjungi rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Umamah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajil muhrim
siapapun orangnya yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci, maka hendaknya ini perlu diperhatikan oleh kita. Kalau bisa dari rumah kita atau dari tempat kerja kita, misalnya, usahakan dalam keadaan sudah bersuci dulu. Bukan bersucinya di misalkan tempat wudhu yang disediakan oleh pihak masjid misalkan. Kalau bisa dari rumah, dari tempat kerjanya, sehingga terhitung juga langkahnya, kemudian juga memenuhi syarat ini. Jadi barang siapa orang yang keluar dari tempat aktivitasnya itu, dari rumahnya, menuju sholatin maktubah, untuk melaksanakan sholat fardu yang dia sudah dalam keadaan suci, fa'ajruhu ka'ajril hajil muhrim. Maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukan ibadah haji. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyya fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Dan siapa orangnya yang keluar dari rumahnya itu dengan tujuan untuk melaksanakan sholat duha, tapi dalam riwayat yang lain tidak hanya sebatas sholat duha, yaitu sholat sunnah secara umum, maka apa pahalanya? Maka pahalanya seperti dia melakukan roh. Jadi kalau kita yang Insya Allah ya, yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat fardu di masjid 5 waktu saja sehari. Jadi seakan-akan kita melakukan atau mendapatkan 5 pahala haji. Belum lagi dengan qobliyah misalnya, dengan ba'diyahnya, plus berarti dapat umroh juga. Ikhwani wa akhwati fiddin, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sebagai renungan, wa yuhtasabu hadzal thawb fasayuktabu lahu insyaallah thawabu khamsi hujajin kulla yaumin. Kalau misalkan seseorang pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat fardu cara berjamaah 5 waktu, berarti setiap harinya itu mendapatkan 5 kali pahala haji. Kalau dihitung setahun, ay alfu wa thaman mi'ah hajjah kulla'ah. Sementara kalau misalkan di total selama setahun, maka dia mendapatkan pahala haji itu sebanyak 1.800 kali. Ya. Maka ini mengingat dengan bahasan yang sudah disinggung tadi. Terlepas dari khilaf yang terjadi pada ulama rahimahullah ta'ala tentang apakah hukumnya wajib. Ada yang mengatakan fardu ain maupun fardu kifayah ataupun sunnah gitu kan. Lepas dari khilaf tersebut, kalau saya tidak melakukan sholat fardu di masjid rumah Allah, berarti saya tidak mendapatkan kemuliaan ini. Padahal tadi untuk mendapatkan pahala haji, yang Allah ingatkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ada hambatannya, ada tantangannya ketika melaksanakan ibadah haji itu, gak boleh rafat, gak boleh mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh. Wala fusuq, gak boleh juga melakukan tindakan perbuatan dosa. Wala jidal, gak boleh bertengkar atau yang semisal. Jadi untuk mendapatkan pahala hajinya kan ada syarat yang perlu dipenuhi. Nah, kalau ini sudah jelas. Yang artinya ketika seseorang pergi ke rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat fardu, terhitung mendapatkan pahala haji. Yang lagi-lagi kalau kita bawa kepada keadaan kita nih, secara pribadi saya sendiri, entah kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menetapkan saya atau memampukan saya. Karena tadi harus berjuta-juta. Tapi dari sisi pahala kita pun ternyata bisa mendapatkan yang melalui sholat fardu yang kita tunaikan, kerjakan di rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerugian bagi mereka yang tadi tidak memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala rumahnya.
Belum lagi tadi ditambahkan dengan misalkan sholat sunnah plus umroh kan. Maka ya ini pun juga mengingatkan diri kita sekarang ketika kita pergi ke masjid, ke musola, hadirkan terus ini. Mau saya sebagai pengingat agar kita terus semangat dan semangat. Tentu masih banyak sebenarnya untuk keutamaan yang lain berkaitan dengan masalah ini. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ikhwani wa hafidin rahimani wa rahimakumullah. Ketika bahasan yang terakhir tadi berkaitan dengan keutamaan yang ada pada orang yang hadir ke masjid, rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk salat waktu ataupun untuk salat sunnah. Bukan berarti bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan haji atau umroh menjadi gugur. Wah, sudah cukup. Saya kan sudah mendapatkan pahala haji, sehingga ya sudah tidak diwajibkan bagi saya untuk menunaikan ibadah. Tidak. Bukan seperti itu pemahamannya. Tetap kalau misalkan dia termasuk yang wajib haji, wajib umroh, ya sudah. Laksanakan kewajiban tersebut karena kemampuannya ada. Tapi bagi yang belum diberikan kemampuan, kemudahan oleh Allah, maka ini sebagai alternatif solusi. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan lakukan ibadah ini sehingga kita pun mendapatkan apa yang dilakukan oleh orang melakukan ibadah haji maupun umrah. Allah taala alam bisawab. Hada ma astati' an aqula lakum. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum